bersemangat untuk menikah dan kemudian bersemangat membentuk keluarga yang penuh berkah dengan adanya sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya, menjadi pilar kebangkitan baru yang Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala mengatakan langkah-langkah mengembalikan kejayaan Islam itu, satu, islahun nafas, yang kedua adalah takwinu baitil muslim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah membuka kesempatan itu. Jadi kenapa kita memilih jalan pernikahan? Yang pertama karena pernikahan adalah syariat Allah yang bahkan pertama-tama di antara semua akad muamalah dianugerahkan Allah kepada manusia. Kenapa kita kemudian menjadikan pernikahan ini sebagai salah satu hal yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Sebab Allah telah menunjukkannya sebagai jalan untuk mengelola anugerah Allah berupa cinta, hawa nafsu, syahwat. Anugerah Allah berupa potensi-potensi untuk membangun peradaban kecil bernama keluarga. Dan Allah mengaruniakannya sebagai, tadi saya sebut akad muamalah pertama. Adam dan Hawa di surga itu tidak melakukan jual beli, tidak melakukan hutang piutang, tidak melakukan apalagi musyarakah mudharabah. Tetapi mereka diberi akad oleh Allah, akad pernikahan. Gitu kan? Ini ahlan wa sahlan, Ustaz, barakallahu fikum. Juga kemudian menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini sebagai tanda kebesarannya, tanda keagungannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan menjadi bukti janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri anal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan benar-benar telah kami tulis di dalam kitab Zabur yang dianugerahkan kepada Daud alaihi salam, min ba'di dzikri, dari sesudah kami tulis di Lauhil Mahfuz, yang kemudian turun sebagai Al-Qur'anul Karim, bahwasanya apa? Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Allah hendak menjaga kelangsungan manusia, hifdzun nasl, sebagai salah satu maqasid syariah ad-daruriyah, sebagai bentuk tujuan primer dari diturunkannya syariat, menjaga kelangsungan jenis manusia kualitasnya maupun kuantitasnya melalui ikatan pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda pandang sejenak ke barat dan Anda pandang sejenak ke timur. Di Jepang, piramida penduduknya piramida penduduk tua. Setiap tahun angka pertumbuhan penduduknya negatif. Anda tahu kenapa? Generasi muda Jepang itu semakin malas menikah, karena pernikahan adalah ikatan sosial yang konsekuensinya mahal. Karena pernikahan itu adalah beban. Karena punya anak itu susah. Bagaimana kau memperhatikan, membesarkan anak, menyayangi seorang anak yang nanti anak itu akan mengirimmu ke panti jompo, kata mereka. Lebih baik memelihara anjing karena anjing lebih setia daripada anak. Contohnya adalah Hachiko. Yang suka nonton film tahu ya, Hachiko. Jadi sangat lazim di Jepang lihat orang itu lari itu memilih membawa anjing, bukan membawa anak. Gendong anjing, bukan gendong anak. Nyium anjing, bukan nyium anak. Meluk anjing, bukan meluk anak. Piramida penduduknya begini. Jumlah angkatan tuanya lebih banyak daripada angkatan muda. Masa depan negeri mengkhawatirkan. Pergilah ke Eropa. Ini yang menarik. Sebuah lembaga penyiaran agama Kristen merilis satu video tentang ancaman demografis. Angka pertumbuhan penduduk Prancis itu cuma 1,2. Artinya dalam 10 keluarga hanya ada 12 anak. Dalam rata-rata setiap 10 keluarga Prancis hanya ada 12 anak. Sementara imigran dari Maroko, dari Aljazair, dari Tunisia, dari berbagai negeri-negeri, dari Senegal gitu ya, dan terutama mereka Muslim, angka pertumbuhan penduduknya 8,2. Artinya dalam 10 keluarga terdapat 82 anak. Maka kira-kira 30-40 tahun dari sekarang, wajah orang Prancis itu lebih banyak yang mirip Karim Benzema daripada François Hollande.
Jerman mengalami nasib serupa. Angka pertumbuhan orang Jermannya asli, ras Jermannya asli, itu cuma 1,3. 13 anak per 10 keluarga. Sementara keluarga-keluarga imigran Turki, keluarga-keluarga imigran dari berbagai negara Timur Tengah gitu ya, itu angkanya 8,3. Artinya dalam 10 keluarga ada 83 anak. Jadi kira-kira 20-30 tahun dari sekarang, wajah Jerman itu lebih banyak yang kayak Mesut Ozil daripada Angela Merkel. Jelas. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Jadi bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang salih, dipusakai oleh hamba-hamba Allah yang salih. Apalagi sekarang di negara-negara barat sudah disahkan undang-undang pernikahan yang memungkinkan tidak adanya keturunan, yaitu laki-laki boleh menikah dengan laki-laki. Saya kadang-kadang masih agak memandangnya mungkin masih bisa ya gitu ya, adu pedang begitu. Yang saya bingung itu perempuan nikah dengan perempuan itu terus mau ngapain gitu. Subhanallah. Dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang kemudian salah di dalam peradaban ini, tetapi benar menurut Al-Quranul Karim, memang hakikatnya akan terjadi begitu ketika bangsa-bangsa barat sibuk mengaborsi keturunannya. Ketika mereka sibuk untuk menikah sejenis yang tidak menghasilkan anak-anak, generasi pelanjut, maka sesungguhnya kita melihat merebaknya gejala baru, bagaimana orang-orang salih dan salihah kemudian harusnya bersemangat untuk menikah, dan kemudian bersemangat membentuk keluarga yang penuh berkah dengan adanya sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya, menjadi pilar kebangkitan baru yang Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala mengatakan langkah-langkah mengembalikan kejayaan Islam itu, satu, islahun nafas, yang kedua adalah takwinu baitil muslim. Yang pertama adalah memperbaiki diri-diri pribadi, yang kedua adalah membangun rumah tangga Islami. Bina al-usrah al-muslimah. Itu sebelum nanti kita memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, memperbaiki pemerintahan, membebaskan negeri-negeri Islam dari ketergantungan kepada negara lain. Sebelum itu harus ada tumbuh masyarakat baru dari keluarga-keluarga baru yang kemudian dibina berdasarkan nilai-nilai keislaman yang baik, dan itu berasal dari orang-orang yang faham agama, yang bergegas untuk menikah. Maka menunda pernikahan, wahai para ikhwan, adalah menunda kebangkitan Islam. Kuapo gitu, kata orang Jawa gitu. Oke. Ini sebagai pengantar. Jadi frame kita tentang pernikahan ini dikembalikan kepada sesuatu yang asasi di dalam agama sebagai anugerah Allah yang agung, tanda kebesaran Allah yang agung, dan sebagai bagaimana Allah hendak menjaga mempusakai bumi ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dan Nabi SAW menjadikan benci atau cinta kepada sunnah, dan sunnah yang disebut setelah pernikahan sebagai bagian dari termasuk tidaknya seseorang dalam umatnya. Al-Kisah ada 3 orang yang sangat bersemangat beribadah di masa Nabi SAW. Yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sholat terus sepanjang malam, gak usah tidur. Yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, saya akan puasa terus sepanjang hidup, gak usah berbuka. Yang ketiga mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ibadah terus, gak usah nikah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku sholat, aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Dan aku menikah. Sesungguhnya nikah itu bagian dari sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi clearnya di situ sikap kita terhadap pernikahan. Mungkin ada yang kemudian ada trauma. Nah, orang tuanya kurang dalam pandangan dia sukses dalam pernikahan. Ada trauma rumah tangga dari keluarga dekat yang sangat dia kenal mengalami masalah, sehingga dia merasa takut dengan pernikahan. Dia merasa takut dengan berumah tangga. Nah, ketakutan yang seperti ini kita terapi sedikit demi sedikit dengan objektifikasi. Kita harus objektif menilai bahwa perkawinan yang berhasil tetap lebih banyak daripada
pernikahan yang gagal. Rumah tangga yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian jauh lebih banyak daripada rumah tangga yang bermasalah. Ini asas berpikir kita terhadap hal yang sedemikian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.